semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke statistika bagian ke-12. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah ukuran penyebaran data berkelompok yang akan kita fokuskan untuk menentukan nilai persentil. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal dan pembahasan yang akan saya jelaskan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini kita akan membahas persentil. Persentil membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Ada 99 persentil yaitu P1, P2 sampai P99. Nah, teknik menghitung persentil itu tidak jauh berbeda dengan teknik untuk menghitung desil. Kalau desil itu membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama banyak, sekarang persentil membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Oke, formulasi untuk persentil. PI sama dengan tepi bawah tambah I per 100 kali N kurang FK bagi FPI kali P. Kita lihat keterangan. I itu nilainya 1, 2, sampai 99. Jadi kalau kita mau menghitung persentil ke 45, maka kita substitusi I-nya menjadi 45 dan seterusnya. Kemudian TB, tepi bawah dari kelas persentil. Nanti tepi bawah itu adalah batas bawah kelas kurangi 0,5. Berikutnya FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Berikutnya FPI frekuensi kelas persentil ke I. Kemudian ada P untuk panjang kelas dan N untuk banyak data. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau di perhitungan sebelumnya menentukan desil, langkah pertama yang kita tentukan adalah menentukan I per 10 kali N. Untuk persentil, yang pertama kita hitung untuk menentukan kelas persentilnya nantinya adalah I per 100 dikali dengan N. Nah, ini yang pertama kita tentukan. Baiklah, langsung kita lihat contoh berikut ini. Hitunglah persentil ke-10 dan persentil ke-90 dari tabel berikut ini. Sudah ada tabel distribusi frekuensi dengan 2 kolom, kolom nilai dan kolom frekuensi. Kita akan menambahi 1 kolom lagi untuk menentukan frekuensi kumulatif. Oke, kita langsung. Untuk kelas pertama itu 2, kemudian 2 tambah 8 itu 10, 10 tambah 16, 26, 26 tambah 14 itu 40, 40 tambah 10, 50, tambah 7, 57, tambah 3 itu 60. Berarti total frekuensinya ada sebanyak 60. Berarti N-nya itu sama dengan 60. Pertanyaan pertama adalah menentukan persentil ke-10. Tetap, yang pertama kita hitung adalah I per 100 kalikan dengan N sama dengan, karena kita mau menghitung persentil ke-10 maka kita substitusi I-nya 10. 10 per 100 kali total frekuensinya 60. 10 kali 60 itu 600 per 100 sama dengan 6. Berarti persentil ke-10 itu berada di data ke-6. Sekarang kita akan cek data ke-6 ini berada di kelas yang keberapa. Lihat. Nah, ternyata persentil ke-10 itu berada pada kelas kedua, yaitu kelas yang intervalnya 30 sampai 39. Persentil ke-10 itu berada di datum ke-6 dan kelas 30 sampai 39 itu memuat datum ke-6. Kita tentukan kelas persentil 10 itu adalah 30 sampai 39. Nah, kita tentukan tepi bawah kelas.
Tepi bawah itu adalah batas bawah kurangi 0,5, 29,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-10. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 2. Frekuensi persentil ke-10 itu adalah 8. Frekuensi pada kelas yang dimaksud. Kemudian panjang kelas. Sekarang kita cek. Tadi kelasnya itu 30 sampai 39. Nah, kita akan menghitung panjang kelasnya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti ada 10 variasi nilai atau panjang kelasnya sama dengan 10. Kemudian total frekuensinya itu adalah 60. Kita ulangi formulasinya supaya bisa luar kepala. Persentil I, PI sama dengan TB tambah I per 100 kali N kurangi frekuensi kumulatif bagikan frekuensi pada kelas persentil kali panjang kelas sama dengan, kita substitusi tepi bawahnya tadi 29,5 tambah I per 100 kali N sudah kita tentukan di awal itu adalah 6 kurang frekuensi kumulatifnya 2, frekuensi pada kelas persentilnya itu adalah 8 kali panjang kelasnya itu sama dengan 10. 29,5 tambah 6 kurang 2 itu 4 per 8 kali 10. 4 dengan 8 boleh kita sederhanakan menjadi 2, sehingga 29,5 tambah 10 bagi 2 berarti 5. 29,5 tambah 5 berarti 34,5. Nah, kita cek. Persentil ke-10 yang kita hitung adalah 34,5. Kelas persentil yang sudah kita tentukan di awal adalah 30 sampai 39. Nah, ternyata 34,5 itu masih berada pada kelas ke-30 sampai 39. Kita lanjut dengan menghitung persentil ke-90. Langkah pertama, kita menentukan I per 100 kali N. Karena yang kita hitung itu adalah persentil ke-90, maka I-nya kita ganti 90. 90 per 100 kali total frekuensi itu adalah 60. Ini boleh kita selesaikan, nolnya 2 di atas, nolnya 2 di bawah, habis. Berarti 9 kali 6, 54. Nah, persentil ke-90 itu berada di datum ke-54. Sekarang kita akan cek kelas yang memuat datum ke-54 itu berada di kelas yang mana. Kita lihat ini ya. Ini adalah kelas yang memuat persentil ke-90 karena kita lihat frekuensi kumulatif sudah 57. Berarti datum ke-54 itu berada di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas ke-6. Kita tentukan di sini kelas persentil 90 itu adalah 70 sampai 79. Oke, kita lengkapi. Tepi bawah sama dengan batas bawah kelas kurangi 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-90 berarti 50. Kemudian frekuensi pada kelasnya sendiri itu sama dengan 7. Panjang kelas itu sama seperti yang sebelumnya itu 10. Total frekuensinya juga sama yaitu 60. Kita lanjut dengan menulis formulanya. Persentil ke I sama dengan tepi bawah tambah I per 100 kali N kurang frekuensi kumulatif bagikan dengan frekuensi pada kelas persentil ke I kali panjang kelas sama dengan, kita substitusi tepi bawahnya 69,5 tambah I per 100 kali N sudah kita hitung yaitu 54 kurang frekuensi kumulatifnya 50 bagi frekuensi pada kelas persentil ke 90 itu adalah 7, panjang kelasnya 10 sama dengan 69,5 tambah 54 kurang 50 itu 4. 4 kali 10 itu 40.
per 7. 69,5 tambah 40 bagi 7 itu adalah 5,71. Sehingga hasilnya adalah 75,21. Ini adalah persentil ke 90. Nah, sekarang kita cek apakah persentil yang kita hitung ini berada di kelas persentil yang sudah kita tentukan sebelumnya. 75,21. Sementara kelas persentil 90 yang sudah kita tentukan di awal adalah 70 sampai 79. Kalau kita cek 75,21 itu masih berada di kelas 70 sampai 79. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah cara menentukan persentil dari data yang berkelompok. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan